Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kalau burung-burung di udara Engkau beri makan, bunga bakung Engkau hiasi. Lebih lagi kami orang percaya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau takut, kami tidak mau cemas, kami tidak mau khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang baik. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, amin. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Boleh saya lihat-lihat tangan yang percaya akan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dia selalu mendengar setiap doa kita. Amin Bapak Ibu. Yang percaya, katakan dengan imanmu. Saat kau perlu,
Katakan dengan imanmu. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Katakan dengan imanmu. Yes, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Nama saya Fernando Konan, boleh panggil saya Pak Konan, Bro Konan, Mas Konan, Kokonan. Jangan panggil Fernando ya, karena kalau pembicaranya siapa Fernando? Kalau Fernando kebayang tinggi 187, mata biru, dada berbulu. Fernando ya. Ini Konan ya. Fernando itu nama dari almarhum oma saya. Oma saya sangat suka telenovela, jadi saya dikasih nama Fernando. Adik saya kebagian Ferdinand. Ada satu adik tiri Ferdinando. Kalau ada satu lagi pasti Fulgoso. Pokoknya semua yang di Maria Mercedes diambil ya. Saya sudah menikah, istri saya yang lalu saya sepertinya ikut mendampingi, saya lupa ya. Tapi dia sedang berhalangan ya. Saya sudah menikah, ada anak masih kecil. Umur 4 tahun, itu hadiah dari Tuhan, anugerah pas lagi pandemi. Ya, pas lagi pandemi dikasih. Tadi saya mau kasih nama anak supaya saya ingat sesuai event dunia. Saya mau kasih nama David ya, dapat pas Covid gitu kan. Cuman takut kepahitan sama bapaknya ya kan. Jadi kasih nama Maxwell aja. Well itu baik, Max itu maksimal. Saya pengen anak saya baiknya maksimal, Maxwell. Itu visi Bu, yang sekarang Maxwell masih maksimal rewel lah itu ya, realitanya. Nah Bapak Ibu kalau suka judul khotbah ya, ini judulnya boleh tampilkan saja, tentang breakthrough living. Harus terjadi terobosan. Ini kurang jelas apa tahun ini namanya ini, tahun penuaian ini. Ya, harus terjadi terobosan, katakan sama-sama terobosan, 1, 2, 3. Terobosan, terobosan. Jadi Anda jangan menjalani hari dengan bosan. Karena akan terjadi terobosan ini. Breakthrough living. Terjadi perubahan nyata. Diri kita yang dulu sama diri kita sekarang. Boleh di next coba? Next level. Setiap kita pengen next level ya. Pengen lebih berdampak lagi. Lebih berhasil lagi. Nggak ada yang pengen turun level. Ada yang pengen, aku sih pengen income yang lebih rendah dari bulan ini. Nggak ada. Semua pengen income yang meningkat dong, ya. Saya sih pengen lebih strong, kalau fitness gitu ya. Lebih bisa ngangkat bebannya lebih hebat dibanding yang lalu. Pengen, semua pengen lebih meningkat. Cuman gak semua orang serius bayar harga. Kenapa kualitas gak naik? Dia gak bayar harga lebih. Padahal quotes-nya kita udah tahu, ada harga, ada kualitas kan. Itu bukan tentang produk. Bukan tentang produk, tentang kualitas diri. Ada harga yang Anda bayar, ada kualitas yang berbeda. Cek BTP, bacaan, tontonan, pergaulan, Anda bacain apa, Anda tontonin apa, Anda bergaul sama siapa.
Itu sumbangsi kualitas besar itu. Barter waktu, tenaga, uang sama BTP yang berkualitas, bukan yang receh. Bukan yang sampah, bukan yang gak membangun, bukan yang gak berguna. Memang apa saja diperbolehkan, tapi apakah itu membangun, apakah itu berguna, BTP dicek. Bacaanmu, tontonanmu, pergaulanmu. Kan tiap hari nontonin sesuatu. Tiap hari baca sesuatu. Tiap hari bergaul sama siapa ini? Ya. Ada orang, dia lagi melorot, senangnya berkumpul sama yang lagi melorot. Lagi melorot, ngumpul sama yang lagi melorot. Ya masa depan pasti melarat itu. Enggak ada transfer kualitas yang terjadi. Ya, nah, breakthrough living, semua pengen next level, cuma harus bayar harga. Bayar harga, karena untuk next level pasti ada struggle. Jangan pegel. Pasti ada struggle. Bayar harga aja, do the best aja. Ya, nah, coba di next. Jadi firman ini, yang hari ini di next coba ngomongin tentang perubahan. Coba di next. Nah ini, ya ini ngomongin tentang perubahan. Diri kita yang lama, the old you, manusia lama kita, diri kita yang lama, bagaimana kita berangkat menuju ke manusia yang baru, the new better you ini. Breakthrough, diri kita yang baru. Masa lalu kita sama masa depan kita itu pasti beda, gak mungkin sama. Kalau masa depanmu sama dengan masa lalumu, ada yang salah di masa sekarangmu. Gak ngapa-ngapain berarti. Kalau masa lalu sama masa sekarang, kalau masa lalu sama masa depan tetap sama aja, ada yang salah di masa sekarang. Kalau masa lalu dendam, di masa depan tetap dendam, ada yang salah di masa sekarang. Anda apakan firman yang Anda dengar setiap minggu ini, Anda apakan itu? Itu dipakai untuk memandang masa lalu yang buruk sehingga Anda punya kelepasan, ada kedamaian. Karena Anda memandang sesuai dengan firman Tuhan yang Anda baca. Kan makin minggu makin dengar firman kan, makin punya firman itu. Ya. Cara pandang. Karena firman Tuhan tidak mengubah situasi, firman Tuhan mengubah cara kita memandang situasi. Itu yang jadi beda. Makanya problem is no problem. Kenapa? Kita memandangnya udah different. Different. Cara pandang penting. Ada orang cara pandangnya jelek, moodnya gampang jelek. Cara pandangnya jelek. Dievaluasi sensi. Tapi ada orang dievaluasi terima kasih. Oh beda ya. Ada yang sensi, ada yang terima kasih, cara pandang. Yang satu yang terima kasih memandang kritikan sebagai masukan untuk perbaikan. Makasih Pak, udah kasih kritik saya. Thank you, saya jadi tahu harus gimana. Kritikan dia pandang sebagai masukan untuk perbaikan. Terima kasih. Yang sensi dia memandang kritikan bukan sebagai masukan. Dia memandang kritikan sebagai tusukan. Karena dia memandang kritikan sebagai tusukan, habis dikasih kritikan, dia kerasukan. Ada yang begitu? Pernah lihat ada yang begitu? Kita kasih masukan, waduh baper, tantrum, jadi musuhan. Jadi lebay banget. Ya, malah jelekin kita lah, orang kita kasih tahu yang bagus. Padahal kita banyak perlu dikasih tahu loh. Kita tuh banyak salahnya sebenarnya. Cuma kita nggak ngeh. Ini maaf nih contoh ekstrim Bapak Ibu ya. Orang yang bawa badan ya, contoh nih. Orang yang bawa ketek, dia nggak tahu dirinya bawa ketek loh. Siapa yang tahu? Satu dunia kecuali dia. Cuma siapa yang berani kasih masukan, ntar berantem. Akhirnya gak ada yang ngasih masukan. Dia berjalan dengan aroma yang gak enak loh. Karena gak berani dikasih masukan. Ini tentang breakthrough living. Harus terjadi perubahan. The old you harus berjumpa. Kita berjumpa sama the new you. Terjadi pemulihan, pembaharuan, perbaikan, peningkatan, perkembangan ini. Ya, terobosan terjadi. Breakthrough terjadi. Kita mau belajar dari kisah si anak bungsu. Anak yang hilang, the prodigal son. Ya, boleh di next? Ya, Anda familiar di sini, tidak boleh bosan. Karena kalau Anda udah pernah dengar, berarti hari ini bukan cuma nangkep tapi nancep. Beda. Nancep ya. Pertobatan, nah ini. Perubahan, perbaikan, peningkatan. Nah ini bicara tentang pertobatan. Pertobatan dari manusia lama, dari kesalahan menjadi sesuatu yang baru. Nah ini tentang pertobatan, perubahan cara hidup, pertobatan itu metanoia, terjadi di pola pikir, berubah nampak di cara kita hidupnya berbeda. Ya, nah kita baca di Lukas 15, kita nggak baca semua ayat, beberapa ayat kita mau tarik pelajaran dari si anak yang hilang ini, kenapa hidupnya terjadi breakthrough. Yang pertama, boleh di next, yang pertama itu self-awareness atau kesadaran diri. Kita bisa terjadi breakthrough kalau terjadi kesadaran diri. Kita harus sadar loh kalau kita tuh jauh dari Tuhan. Kita harus sadar kalau kita lagi doanya itu kering. Kita harus sadar kalau kita lagi tidak seperti manusia baru dengan segala buah rohnya. Kita harus sadar keadaan kita kalau lagi terpuruk. Karena
Dan kita harus mau disadarin. Kadang-kala Daud itu gak sadar dia salah. Sampai Nabi Nathan datang, dia disadarin. Dan dia sadar. Tuhan seringkali mengizinkan. Tuhan bergerak dengan 3 hal nih. Yang pertama firman, yang kedua teman, yang ketiga pengalaman. Sebenarnya lewat firman aja kita berubah, itu udah berubah, udah cukup. Cuman kadang-kala firman gak nyantol. Firman gak nyantol. Nah, Tuhan utus teman sekeliling, orang-orang dekat untuk negur kita. Kita musuhin. Mau gak mau, Tuhan akan pakai pengalaman hidup. Tuhan seringkali mengizinkan pengalaman brutal demi tercipta kesadaran total. Tuhan izinkan terjadi pengalaman brutal supaya tercipta kesadaran total. Kadang harus sakit dulu. Kritis sakitnya. Kadang harus bangkrut dulu. Kadang harus ditipu dulu. Kadang harus kecelakaan, kadang harus begitu-begitu. Saya ini sadar ketika papi saya meninggal 22 tahun yang lalu. Saya masih satu SMA waktu itu. Satu SMA papi saya meninggal umur 43 tahun tabrakan di Tol Jagorawi. Ya, selama dia hidup saya ya hidup semaunya. Makanya dibuang di asrama. Saya 3 tahun di asrama Jogja, 3 tahun di asrama Puncak, Cipanas, 3 tahun di asrama Jogja, 6 tahun saya di asrama itu. Ya, papi selalu bilang, udah pusing dah. Lu jadi anak laki yang benar, ntar papi mati lu mau jadi apa? Lu udah jadi anak laki yang benar, ntar papi mati lu mau jadi apa? Saya pikir dia ngomong itu umur 38, 40. Saya pikir mati kan masih lama ya, umur 80, 70 kan, masih lama lah. Mati beneran lu, umur 43 mati beneran dia. Tabrakan di Tol Jagorawi. Ya, saya pulang ke rumah, saya dipanggil dari Jogja, pulang ke rumah ngeliat adik saya pada nangis, mami saya nangis, kakak saya nangis. Makanya saya selalu bilang, matinya papi, hidupnya Conan. Matinya dia, hidupnya saya. Cuman masa harus ada orang yang mengasihi kita meninggal dulu sih? Baru kita berubah gitu, kayak kesian. Dia worth it kok, ngelihat kita tuh berubah gitu. Berubah. Karena dulu dia pusing nih ngurusi Conan bagaimana. Saya dulu badung. Udah badung bodoh lagi. Bodoh, gak naik kelas 2 tahun saya SD tua ini. Saya SD 8 tahun Pak. 8 tahun SD, teman saya tuh bercandain saya. Lu gak naik kelas tahun lagi aja di SD, wajib belajar udah kelar 9 tahun. Kan wajib belajar 8 tahun ya, 9 tahun, saya 8 tahun di SD. Tapi saya lulusan matematika murni dari Jerman saya. Ya, waktu di Jerman saya lulus, saya pikir, gue kok dulu bisa sebodoh itu ya. Bisa sebodoh itu, waktu saya pulang, mami saya menyimpan raport saya. Saya lihat, saya periksa benar pada kebakaran. Termasuk PPKN dan agama, bayangin. Ditolak Tuhan dan manusia dulu. PPKN merah, agama merah. Ya, dulu kita boleh sejelek-jeleknya. Cuma kalau udah bangkit sebangkit-bangkitnya. Dulu bisa gagal segagal-gagalnya. Tapi kalau udah bangkit sebangkit-bangkitnya. Breakthrough living harus terjadi. Jangan nanggung. Jangan cuma karena panggung. Ya, berubah karena di panggung lewat cerita. Benar-benar orang dekat pun berasa Anda berubah. Orang dekat pun yang diberkati itu orang dekat sebenarnya. Bukan audiens, bukan orang dekat. Istri, anak, ya orang tua. Saya dari nggak naik kelas tuh, papi meninggal. SMA 1 di Jogja, ranking 1 saya. Ranking kan di asrama tuh dulu dibagi, kalau di asrama tuh dibagi. Ini bagian teman-teman aja sih. Ada yang anak profesor, ada yang anak bajingan. Nah, anak profesor yang datang untuk belajar cupu. Anak bajingan yang datang untuk belajar kehidupan. Nah, saya tentu anak bajingan kan. Nah, papi meninggal, kita berubah jadi anak profesor yang kelakuannya masih bajingan waktu itu. Cuman jadi suka belajar, ranking 1 makanya. Nah, ini kita masih ngomongin self-awareness nih. Ini belum ngomong Tuhan nih. Tapi ada kesadaran sadar, menyadari keadaan di sini. Waduh, kok gak pernah nyenengin papi ya? Aduh, gue ngecewain, gak jadi contoh buat adik-adik ya. Nah, ini harus terjadi dulu. Belajar dari si bungsu, coba di next. Lalu, kita tahu ya kisah si bungsu ya. Ini familiar semua Bapak Ibu. Dia minta jatah warisan sama ayahnya yang masih hidup, dikasih, dijual, lalu dia foya-foya, dia boroskan itu, dan akhirnya di masa depan terjadi kelaparan yang dahsyat, dan dia memutuskan bekerja sama seseorang, dan akhirnya saking laparnya di sini. Ini baru masuk ke sini. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Dia makan makanan babi, bukan makan babi loh. Makan makanan babi, kalau makan babi mah beda. Cukyok, chashu ya kan. Siobak, itu enak. Ini makan makanan babi. Dia mau makan itu. Tidak seorang pun memberikan kepadanya. Nah, ayat 17 di sini. Lalu apa? Terjadi self awareness.
Kesadaran yang sejati. Bukan yang sebentar hidup lalu mati. Sejati. Dia menyadari keadaannya. Gak bener ini. Gak bener begini, ini salah. Ada yang salah, something wrong. Ya, kesadaran another level ya. Bukan kesadaran yang ya sebentar sadar tapi sama ini. Kesadaran another level. Ada yang salah ini. Kesadaran yang membuat kita, aku harus betulkan hidupku ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada yang salah. Ya, kita lihat frameworknya, coba di next. Orang yang dewasa itu, nomor satu, kesadaran dirinya tinggi. Orang dewasa bukan orang sempurna, tapi dia sadar ini salah. Dan dia memutuskan memperbaiki responnya. Gak dilanjutin respon salahnya, dia sadar kok. Ya, kita lihat di sini. Yang merah itu stimulus, situasi, penyebab orang-orang, ya, penyakit ataupun itulah, ya. Terjadi stimulus, terjadi pemicu, langsung respon. Nah, kalau orang belum dewasa responnya manusia lama tuh, jelek, menghakimi, bersungut-sungut. Nah, kalau orang yang dewasa ada kotak biru yang disebut dengan self awareness. Tunggu. Sebagai anak Tuhan aku harus beda responnya. Mungkin kita salah, langsung keluar respon, tapi kita akan balik lagi ke kotak biru itu. Aku harus perbaiki. Sebagai anak Tuhan caraku ngelihat gak boleh begini. Caraku berkata gak boleh begini. Caraku merasa gak boleh baperan begini. Dia tahu hidup itu gak capek. Yang capek hidup plus kesinggung, itu jadi capek itu. Capek sekali. Ya, gak boleh baperan. Sebagai garam dan terang aku harus berperan. Nah ini beda di sini. Ya, ada self awareness yang kita lakukan. Ada yang salah nih. Di keadaan yang terjadi ini, responku harus berbeda. Breakthrough terjadi. Nah, coba di next. Jadi self awareness itu fondasinya Bapak Ibu. Harus terjadi kesadaran diri terhadap keadaan, situasi dan kondisi kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, kita harus benar-benar sadar kenapa tidak baik hubungan aku dengan dia. Ada apa yang salah. Jangan langsung menyalahkan ya. Periksa ke dalam dulu. Jangan langsung, emang muka begini siapa juga pasti nggak tahan. Tunggu, cek ke dalam dulu nih. Ya, cek ke dalam dulu. Nggak apa-apa, saya kasarin dia. Saya lagi didik dia. Tunggu, takutnya kita yang lagi dididik Tuhan loh. Takutnya kita yang lagi dididik Tuhan. Salah respon kita ini. Ceknya ke dalam dulu, periksa ini. Ada yang salah gak? Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah. Kita sebagai anak Tuhan harus jadi bagian dari solusi. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita bagian dari masalah itu sendiri. Dari kekanak-kanakannya karakter kita. Jadi di sini penting banget ya menyadari. Tuhan seringkali mengizinkan pengalaman brutal seperti yang dialami si bungsu. Tuh kalau nggak ada kelaparan di negeri itu ya, dia nggak akan berbalik ini. Dia sadar ya karena dia tahu ada situasi yang gak beres. Dan dirinya pun menjadi penyebab itu. Pertama harus ada self awareness, kesadaran diri. Ya, yang kedua. Nah ini baru masuk nih. Spiritual awareness di sini. Spiritual awareness terjadi di sini. Makanya kita lihat apa yang dikatakan oleh si bungsu, boleh di next. Spiritual awareness artinya kita sadar kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita sadar kalau saya ini jauh dari Tuhan. Kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita sadar bahwa kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita sadar kita mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Di sini dibilang apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa, mengaku dosa, minta ampun ya kepada Tuhan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, merendahkan diri. Ini penting. Sekolah kehidupan yang gak gampang itu merendahkan diri. Apalagi cek kalau Anda figur. Figur itu apa? Pertama, orang tua. Orang tua merendahkan diri ke anak. Wah, gak gampang loh. Yang kedua, pemuka agama. Pengkhotbah, pendeta, pemuka agama, gembala, pastor, pemuka agama lah. Yang kedua, yang ketiga, itu guru. Para guru, mentor guru, susah tuh merendahkan diri. Merendahkan diri susah itu. Yang keempat, leader. Bos, manajer, leader lah. Ya, itu gak gampang itu. Merendahkan diri. Dia merendahkan dirinya. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan
akan ditinggikan Tuhan. Sadar kita butuh Tuhan. Di sini kita bukan fokus ke perbuatan Tuhan, tapi fokus cari pribadinya Tuhan. Tuhan itu Immanuel. Jehovah Jireh, dia yang menyediakan. Jehovah Rafa, spiritual awareness-nya tuh ada. Sadar bahwa Tuhan yang punya kendali atas hidupnya. Ada kegairahan, dengar firman bergairah. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ada gak di sini yang dengar firman tuh bosen gitu. Nggak betah. Nggak betah, pokoknya kayak panjang, rasanya panjang. Duh, berasa panjang sekali dengar firman. Semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Ya, apalagi ini jamnya nanggung nih, jam 11 mulai kan, nih perut udah ada keroncongan di sini. Hanya hati yang haus dan lapar akan firman yang menyelamatkan Anda ini. Kalau dari wajah-wajahnya maaf nih, Pak Fahar, ini sih nggak haus dan lapar ya. Kehausan dan kelaparan ini kayaknya. Bagus ya. Iya, di sini Anda betah sama firman Tuhan. Anda suka sama firman Tuhan. Spiritual awareness itu kuat. Anda tahu ini tentang spiritual warfare, peperangan rohani ini. Di next coba. Jadi bukan cuma badani, diet sana sini, ya, fitness sana sini, itu nggak salah. Itu boleh, itu kan fit. Cuman spiritmu fit gak? Rohanimu fit gak? Rohaninya fit gak di sini? Jangan sampai rohani kita tidak fit. Peperangan rohani kan begitu. Dia nyata, cuman tidak tampak. Ini susah ini. Dia nyata, tapi nggak tampak. Maka ada orang badan gede, frustasi. Ada orang bersama Tuhan ke gereja, cuman segitu mindernya. Selalu diskon diri. Aduh Pak, saya dulu bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa juga bukan. Tuh, minder. Kamu kelebihannya apa? Jangan tanya saya. Kamu apa? Tanya aja yang lain ya. Minder. Spiritual warfare, spiritual awareness penting. Kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Prinsip kita firman Tuhan. Kita pede karena firman. Kita semangat karena firman. Kita bersuka cita karena firman. Kita bersyukur karena firman. Fondasinya kuat, gak bisa dicuri itu. Sama situasi gak bisa di cancel. Kenapa? Fondasinya firman. Firman perintahkan itu. Modal taat aja sama firman. Amin saudara? Saudara masih semangat dengar firman? Amin saudara, ya firman Tuhan. Siapa fokus ke Tuhan, siapa bertuhan pasti bertahan saudara. Pasti bertahan, iman, amin, aman, lu pegang aja itu. Berjalan bersama Tuhan. Ya. Nilai kita itu lahir dari bukan apa yang kita, bukan pencapaian kita plus apa kata orang, warna kulit kita plus apa kata orang, prestasi kita plus apa kata orang, kemolekan kita plus apa kata orang, bukan. Tapi keunikan kita plus apa kata Tuhan, kita berharga. Yang dianggap jelek, yang dianggap gak berarti, itu justru dipakai Tuhan. Tuhan bisa putar balikan semua itu. Cuman berjalannya sama Tuhan ya, spiritual awareness. Kita butuh Tuhan, amin saudara. Masalahnya roh kita fit gak? Makanan roh bukan makanan jasmani. Anda bahkan nasi campur, tadi apa diketawarin nasi yung-yung gitu ya. Nasi campur ya, pakai syaubak, pakai chashu madu ya kan. Tubuh Anda bersuka cita, roh Anda mah gak kesentuh itu. Roh Anda gak kesentuh dia. Roh makanannya firman Tuhan. Firman Tuhan. Anda suka cemilin firman Tuhan gak sih? Ini roti hidup ini. Pas lagi nunggu klien telat, Anda buka apa nih? Anda baca firman gak sih kalau pagi? Masih pagi baca firman? Yang masih baca firman tiap pagi boleh angkat alisnya coba. Alisnya aja, alisnya. Oke, banyak alis terangkat, bagus itu. Ya harus baca firman, bagaimana? Spiritual awareness-nya harus terjadi. Datang kepada Bapa. Amin saudara. Ya, yang pemain keyboard mana pemain keyboard? Boleh sini ya. Wah luar biasa. Tadi saya puji di ibadah pertama ini juga saya puji ya. Pemusiknya dengerin firman. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya. Saya diundang di banyak gereja. Ada gereja yang pemusiknya tuh ngilang. Pas firman ngilang sama WL sama apa sih hilang semua. Ya, saya panggil boleh pemusik maju ke depan. Lagi makan somai, ditinggal saya. Datangnya lama, akhirnya udah kita tutup doa saja. Ini dengar firman. Tepuk tangan sekali lagi dong. Bagus. Iyalah, butuh firman juga, butuh firman. Bagus. Ya, boleh sambil main yang sedih-sedih. Ya. Tanda udah mau selesai ya kan, ada lagu-lagu. Ya, tubuh jiwa roh ini. Ya, dibilang di dalam Kristus yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Secara roh kita sempurna ini. Secara roh kita sempurna. Nah, roh ini harus fit. Makanan roh itu firman Tuhan. Yang kedua worship, ibadah. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah, dibilang latih dirimu beribadah. Itu berguna untuk hidupmu sekarang,
sampai di kehidupan kekal nanti, ibadah. Ibadah. Ya. Yang ketiga fellowship, worship, fellowship. Anda fellowship sama siapa? Pernah gak sih Anda ketemu sama orang, setelah ketemu itu Anda kayak terbakar menyala-nyala roh Anda tuh. Makanya penting pergaulan BTP kan, fellowship Anda. Merendahkan diri. Nah, yang ketiga, di next coba. Ini coba. Masih ingat nih 3S, biar Anda gampang ingat nih 3S. S yang pertama apa? Self-awareness ya. Breakthrough terjadi, kan Anda sadar ada yang salah di sini. Anda sadar ada yang kurang maksimal ini. Perubahan bukan hanya miliknya orang yang lagi buruk jadi bagus. Oh itu langsung Anda mikir siapa yang harus berubah di sini? Bukan. Ya, perubahan juga miliknya dari orang yang sudah bagus supaya menjadi semakin bagus. Ini message tentang perubahan, Christ-likeness. Keserupaan dengan Kristus. Kita kan masih jauh dari keserupaan sama Kristus. Izin saya tanya, siapa yang di sini sudah setengahnya Yesus boleh angkat tangan? Nah ini angkat tangan gak apa-apa? Gak ada ya, saya enggak belum jauh. Ada yang udah seperapat Yesus, seperapat boleh angkat tangan? Seperdelapan Yesus boleh? Sepertiga dua? Belum kan? Kita masih jauh. Kita masih berarti masih ada sesuatu yang bisa diubah di dalam diri kita. Saya suka gelang yang zaman dulu tuh. WWJD ya, what would Jesus do? Respon Yesus seperti apa di momen ini ya? Ya. Nah yang pertama, kedua spiritual awareness, yang ketiga serious action. Nah ini, serious action, 3S, pertama self awareness, kedua spiritual awareness, yang ketiga ini harus ada serious action ya. Serious action, banyak yang beriman tapi sedikit yang beraksi. Banyak yang beriman, tapi sedikit yang beraksi. Akhirnya minim yang bersaksi. Ya soalnya pemalas rohani, after praying do nothing gitu. After praying do nothing. Serious action, ini bukan lagi tentang kata-kata atau air mata. Ada orang refleks maju ke depan altar call nangis kejer loh. Cuman gak lama balik jadi monster lagi. Balik jadi monster lagi. Segitu kasarnya. Segitu gak jujurnya, segitu joroknya. Balik lagi, benar-benar 7 roh lain yang dibilang itu nyata itu. Menunda untuk berubah. Banyak orang tergerak untuk berubah. Tapi terlalu menunda bergerak untuk berubah. Akhirnya dia berkerak, gak pernah berubah dia. Berkerak dia. Bahayanya dari menunda, Anda dapat momentum nih, Anda menunda berubah. Bahayanya, hilangnya momentum untuk bangkit. Momentum bangkitnya hilang. Sayang banget. Momentumnya hilang. Karena menunda untuk bangkit. Jangan menunda. Untuk breakthrough, jangan menunda. The power of now, now is the power. Putuskan, harus berubah. Sadari apa yang salah. Datang kepada Bapa. Action yang serius. Anda akan kaget ketika Anda serius take action. Anda akan ketemu banyak orang yang sangat serius sama Anda loh. Selama ini ada orang pengen bantu kita, cuman gak serius. Ada orang pengen berpartner sama kita, cuman kurang serius. Ini orang bener gak sih dia? Bingung, serius. Kita lihat ayatnya, ini lanjutan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Gak cuma di kata-kata, aduh aku salah, aku harus kepada bapak. Bener-bener gak pakai lama ini. Ya. Bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Ayatnya tahu ya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul mencium dia. Kata anak itu kepada ayahnya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya. Ini terjadi perubahan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata, bukan hanya air mata. Buah roh, nyata tuh buah roh. Ya, pengampunan nyata itu pengampunan. Ya. Mengalami kasih karunia nyata itu kamu mengalami. Semakin kamu lemah, semakin kamu berasa di dalam kelemahan kasih karunia melimpah atasku. Sehingga ketika aku lemah, aku kuat. Ya. Lebih dari pemenang nyata karena kita berasa aku pribadi yang dikasihi Tuhan. Ganti kita punya attitude, bilang sama-sama attitude. Jangan sampai kita punya attitude, bucut, jangan sampai. Ubah perilaku kalau mau laku.
Banyak orang tidak laku karena jelek dia punya perilaku. Terlalu aku, terlalu kaku. Perilaku ganti. Ya, ubah karakter kita. Makin hari harus makin better. Bukan makin kayak monster. Karakter kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Ingat kalau kita sudah bertobat, serius action, fokusnya cuma Tuhan. Jangan fokusnya ke orang lagi. Aku udah rajin, cuma dia gak hargai. Urusan dia, Tuhan mah hargai. Ingat, Anda incer jempol Tuhan atau jempol manusia sih? Kalau Anda incer jempol orang, pertobatanmu gak tahan lama. Karena gak semua orang kita udah bagus, dia bilang, good job, bagus. Wah aku terberkati. Gak semua orang lapor. Gak semua orang ngasih begitu. Cuman kalau Tuhan sih kasih 2 jempol. Saya fokus ngincer jempolnya Tuhan, saya. Jadi orang mau gak hargai bukan urusan. Tapi saya percaya Tuhan menghargai setiap jeripaya yang saya lakukan sebagai pelayanan saya buat Tuhan. Amin saudara. Perilaku kita diamat-amati orang sebenarnya. Cuman gak semua orang laporan. Pak makasih ya saya terberkati banget. Gak semua orang laporan. Cuman diterberkati. Makanya jaga betul serius action kita. Breakthrough. Perubahan menjadi seperti Yesus lewat tindakan nyata saudara. Istri saya dulu dari agama seberang. Dia memilih saya karena dia ngomong begini. Saya taunya pas sudah married sebenarnya. Ya, aku pilih kamu karena apa yang aku lihat dari kamu. Bagaimana kamu mengasihi, ya ini direkam sih ya. Ya mengasihi ibu kamu. Waktu saya kecil, saya ditinggal ibu saya waktu saya kecil ya, kelas 4 SD. Tapi gimana kita tetap mengasihi ibu kita. Udah kenal Yesus, kasih kita udah dapat, kita harus salurkan. Ya, ternyata kamu segitunya sama ibu kamu, aku percaya kamu orang baik. Ya, dan dia tertarik kenal Yesus. Ya, kita diamat-amati orang sebenarnya. Cuma nggak semua orang laporan aja. Tugas kita berubah aja. Ada serious action, berubah. Pertobatan. Nah, saya segera selesai ya, segera selesai. Boleh di next? Ini saya rangkumin nih. 3S. 3S ini breakthrough living terjadi karena 3S ini terjadi. Kesadaran diri terhadap kondisi, diri, situasi, kesalahan, ketidakbetulan, ketidakmaksimalan, kebobrokan, kehancuran. Sadari situasi itu. Ya, Anda harus sadar ada yang salah. Saya harus berubah. Nah, lalu spiritual awareness di sini Anda tahu Anda perlu pertolongan Tuhan. Anda datang kepada Bapa. Spiritual awareness saya lahir waktu saya umur 27 di sebuah retret. Sebelumnya mah self awareness doang. Karena ada orang enggak cuma self awareness doang. Dia berubah, tapi dendam sama orang. Karena dia dikata-katain, dia dendam. Berubah, cuman dengan dendam, itu bukan yang Tuhan mau. Ya, kita berubah, nah di sebuah retret itu. Di situ berubah tuh, ketemu Tuhan di situ. On fire di situ. Ya, jadi orang Kristen yang radikal. Radikal tuh bukan rada sedikit nakal, bukan ya. Radikal itu sungguh-sungguh gitu. Nggak jadi orang aneh, saya nggak jadi orang aneh, saya banyak temen kok. Banyak orang seneng ketemu kita diberkati lewat kata-kata kita. Jangan takut jadi orang aneh. Kita jadi orang benar saudara kalau radikal itu. Jadi orang benar. Mudah diberkati dan mudah jadi berkat kalau Anda jadi orang benar. Berkat orang benar. Anda ketik di sini. Ya, ketik aja orang benar. Wah itu Anda lihat berkatnya banyak banget. Berkat orang benar. Ya. Spiritual awareness dan serious action. Serious action. Ini yang terjadi di tokoh-tokoh Alkitab. Anda lihat Yunus. Dia sadar, kadang-kala memang harus dimakan ikan gede dulu. Tuh kalau dia langsung ke Niniwe itu sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya. Anda dengar firman, taat aja, udah sebenarnya. Cuman kadang-kala harus begitu, ngelawan dulu, akhirnya harus pakai ikan gede itu. Di situ baru begitu gelapnya, nah puji Tuhan self awareness terjadi. Sadar nih salah, doa kepada Tuhan. Ya. Lalu kesempatan kedua, serious action terjadi. Perubahan yang tidak balik lagi. Satu arah, Yesus aja berubah udah. Ini yang terjadi kepada Simpson kan. Dia menyadari keadaannya, dia buta, dia dilecehkan, dia dipermalukan, dia sadar. Spiritual awareness terjadi, serious action terjadi. Ya, sama diri kita pun begitu. Kalau mau terjadi breakthrough living, nah ini. WL Singer boleh maju ke depan, saya selesai. Ya, kalau mau terjadi breakthrough living, nah ini, sadari dirimu, sadari keadaanmu, sadar ini gak beres. Datang kepada Tuhan, karena kita butuh Tuhan, dan jangan lupa serius actionnya. Ya, aksi yang serius. Karena saya percaya
Ini terakhir, penutup ayat terakhir sih, masih ada ayat terakhir. Kita lihat di sini. Nah ini impact-nya terakhir nih. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah terbaik, cincin dan sepatu, pakaikan itu. Anda jangan lihat ini, oh berarti kalau bangkrut langsung nggak bangkrut lagi ya. Jangan ukurannya tuh yang dunia juga ukur ya. Ini bicara kekayaan rohani, identitas rohani, kualitas rohani dipulihkan saudara. Ada damai yang dunia nggak bisa berikan. Ada rasa bernilai yang nggak didapat dari dunia ini. Ya, identitas, gambar diri, bagaimana kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Dipulihkan identitas rohani Anda ini anak Tuhan, yang diingini Tuhan, yang dicintai Tuhan, dan akan dipakai dahsyat oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, ini kurang apa lagi nih, nama tahunnya udah tahun penuaian. Anda akan menuai sesuatu di tahun ini. Ini bagian dari kita persiapin diri kita untuk terjadi breakthrough living di dalam diri kita untuk menuai. Cuman kita nggak bisa menuai kalau karakter kita nggak sesuai. Karakter harus benar, kedewasaan rohani terjadi dan breakthrough living terjadi. Terobosan inside out dari dalam keluar. Ya, yang terjadi, dan saya percaya itu akan terjadi di jemaat GMCC ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, dan dibilang sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia hilang didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Anda pengen menyenangkan sorga, Anda pengen membuat Tuhan bersukaria, Bapa bersukaria. Tinggalkan manusia lama kita, hidup dengan manusia baru kita. Ya, sorga akan disenangkan saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami mau menjadi dewasa rohani. Kami mau meresponi untuk hidup benar, meresponi untuk berdoa, meresponi untuk menyembah Tuhan, meresponi hidup dengan integritas. Karena orang benar, Tuhan Engkau pasti menyertai kami. Ketika kami jatuh dalam keterpurukan, Engkau bela hidup kami dan Engkau angkat kami menjadi kepala. Respon kami akan menentukan tahun ini. Kami berdoa dan mengangkat tangan, biar kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. God bless you Bapak Ibu semua.